Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya tentu berdoa dan berharap agar setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini kembali dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Buka hati kita sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh dapat kita terima. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang penting, yaitu bagaimana Tuhan memberikan kemenangan yang besar buat setiap kita. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa, dan salah satu kuasa Allah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita adalah memberikan kepada kita kemenangan-kemenangan yang besar dalam peperangan atau pertandingan iman kita. Dan hari ini kita akan melihat ada 3 pribadi atau 3 orang yang merupakan 3 pemimpin dari pasukan perangnya Raja Daud, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka atau 3 orang ini mengalami kemenangan yang besar yang dicatat secara khusus oleh Alkitab. Karena itu mari kita melihat firman Tuhan di dalam kitab 2 Samuel 23 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Dalam perikop yang kita baca, kita melihat di sini bahwa ada sebuah highlight atau kalimat yang penting adalah Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada mereka. Meskipun mereka adalah seorang yang hebat, meskipun mereka adalah kepala perangnya Daud, tetapi Alkitab mencatat bahwa kemenangan yang besar itu diberikan oleh Allah kepada masing-masing mereka. Itulah sebabnya hari ini jika kita sedang mempelajari 3 orang atau triwira dari pemimpin pasukan perang Raja Daud yang sangat terkenal dan perkasa ini, maka kita juga bisa menemukan ada 3 jenis kemenangan besar yang disediakan, yang akan diberikan Tuhan kepada masing-masing setiap kita. Nah, kita melihat di sini ada 3 orang. Yang pertama bernama Ishibaal, yang kedua bernama Eleazar, dan yang ketiga bernama Sama. Jadi Ishibaal, Eleazar, dan Sama. Ini merupakan 3 orang pemimpin pasukan perangnya Daud yang selalu mengiringi Daud dan juga membawa banyak kemenangan-kemenangan bagi Daud ketika ia menjadi raja bagi Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang peperangan, kita mengerti sekarang bahwa hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, itu bagaikan peperangan. Kita tahu bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, maka firman Tuhan atau Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kita punya musuh. Dan siapakah musuh kita? Yang pertama adalah iblis. Iblis itu selalu berupaya untuk menjatuhkan kita. Iblis selalu berupaya untuk mengalahkan kita. Faktanya iblis adalah musuh kita. Tetapi iblis adalah musuh yang terkalahkan atau sudah dikalahkan. Oleh siapa? Tentu oleh Kristus ketika ia mati di atas kayu salib. Kematian dan kebangkitan Kristus itu mengalahkan iblis. Sehingga mulai saat itu sampai dengan saat ini dan selanjutnya, iblis itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Iblis itu akan bisa kita kalahkan sebab kemenangan yang besar telah Kristus nyatakan dan berikan kepada setiap kita. Namun ia terus berkelana, ia terus mencari mangsa untuk dimakan, untuk
ditangkap, untuk ditawan. Bahkan Kristus sendiri berkata bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis tahu bahwa kemenangan yang besar itu sudah diberikan atau sudah dinyatakan di dalam Kristus dan seharusnya menjadi milik buat setiap orang percaya. Tetapi iblis berupaya untuk menipu, iblis berupaya untuk membuat anak-anak Tuhan tidak mengalami kemenangan yang besar yang telah dijanjikan atau dikerjakan oleh Kristus. Yang kedua, siapakah musuh kita? Musuh kita adalah tentu dosa dan juga segala keinginan daging, keinginan dunia ini. Inilah yang menjadi musuh kita. Kita harus berbicara fakta bahwa ketika kita bangun pagi hari, menjalani hari-hari kita setiap hari, kita tahu bahwa yang namanya keinginan daging ini tetap ada, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti setelah kita percaya kepada Kristus maka keinginan daging kita itu tidak mungkin mengganggu kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Faktanya keinginan daging akan terus berupaya untuk melemahkan iman atau kehidupan kerohanian kita. Tetapi kita juga percaya bahwa Roh Kudus, bahwa Kristus, bahwa Tuhan yang ada dalam hidup kita adalah Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengalahkan segala kedagingan kita. Lalu siapa musuh kita? Ada beberapa musuh kita lainnya, Bapak Ibu Saudara. Baik itu ketakutan, baik itu kekhawatiran, baik itu sakit penyakit, maupun juga tawaran-tawaran dunia. Itu juga merupakan musuh kita. Karena hal itu berupaya membuat kita lemah, tidak percaya, mengandalkan kekuatan kita sendiri, bahkan akhirnya membuat kita melawan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini menolong kita untuk memahami bahwa Tuhan yang membawa kita pada peperangan adalah Tuhan yang memberikan kemenangan yang besar. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya lagi, apa maksudnya Tuhan membawa kita pada peperangan? Jika kita melihat pada saat awal penciptaan manusia setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan berkata kepada ular atau iblis, dia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan ini dengan engkau. Berarti sejak awal peperangan itu adalah menjadi bagian di dalam kehidupan manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka kita diperhadapkan dengan situasi perang, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita sudah memahami sekarang, kalaupun kita harus menghadapi peperangan setiap hari dalam kehidupan kita, karena itu bukan sesuatu yang aneh lagi bagi kita. Kita tahu meskipun Tuhan memberikan kemenangan, tetapi Tuhan mau kita berjuang untuk benar-benar merasakan dan menikmati kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar satu persatu. Yang pertama yaitu isi Baal. Apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh isi Baal? Kemenangan besar apa yang dialami atau diberikan Tuhan baginya? Alkitab mencatat ia berhasil membunuh 800 orang tentara musuh dengan ayunan tombaknya dalam satu pertempuran, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, dalam satu pertempuran dengan tombaknya ia mampu untuk membunuh mati 800 orang, Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan cerita yang real. Ini bukan cerita fiksi, ini bukan film Hollywood, ini bukan film India, ini bukan film silat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini merupakan cerita yang nyata yang dicatat oleh Alkitab. Bayangkan, satu orang bisa membunuh 800 orang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini berarti kemenangan yang besar. Nah, apakah kemenangan ini? Kemenangan yang besar ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kemenangan-kemenangan terhadap musuh-musuh yang besar yang dihadapi oleh setiap kita. Sekali lagi saya katakan bahwa kemenangan besar ini menceritakan atau menggambarkan bagaimana Tuhan membuktikan kepada kita ia akan memberikan kemenangan yang besar terhadap musuh-musuh yang besar yang menghadapi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah hari ini, seberapa besar musuh yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi? Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara berkata, saya nggak sanggup lagi untuk menghadapi tantangan ini. Pandemi ini membuat saya kewalahan. Mungkin kita berkata, masalah saya terlalu besar.
besar, masalah keluarga saya terlalu besar, masalah ekonomi saya terlalu besar, atau mungkin sakit penyakit saya sudah begitu lama saya alami, dan ini merupakan perjuangan yang besar yang harus saya hadapi. Saya seringkali gagal, saya seringkali tidak percaya, saya seringkali akhirnya jatuh lagi dalam dosa. Saya terus bergumul, rasanya saya sudah hampir mau menyerah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebesar apapun musuh yang datang menyerang setiap kita, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk memberikan kemenangan yang besar itu kepada setiap kita. Amin. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata begini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini merupakan bukti, tanda, dan jaminan Tuhan yang akan memberikan kemenangan yang besar kepada kita adalah dengan memberikan roh-Nya yang kudus untuk tinggal di dalam kita. Kita dapat berkata seperti Rasul Yohanes berkata bahwa roh yang ada padaku, yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ini merupakan bukti dan jaminan Bapak Ibu Saudara bahwa masalah besar boleh datang dalam kehidupan kita, tetapi jangan sampai kita salah dalam melihat, salah dalam memandang, salah dalam memfokuskan pandangan kita terhadap situasi perang yang kita hadapi dan berkata musuh saya terlalu besar, musuh saya terlalu banyak. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu jauh lebih besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada pujian yang berkata Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam hidupku. Ulangan 7 ayat 21, Ulangan 7 ayat 21 berkata, janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Firman Tuhan menjelaskan, Tuhan berkata, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ia Allah yang besar, Ia Allah yang dahsyat. Jika Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, jika Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, maka firman Tuhan berkata kita pun demikian. Mengapa kita demikian? Karena kita punya Allah yang besar dan dahsyat. Persoalannya adalah Bapak Ibu Saudara, kita hanya memperhatikan musuh kita yang besar. Kita hanya memperhatikan tekanan yang besar. Kita hanya memperhatikan penderitaan yang besar yang kita hadapi. Kita hanya memperhatikan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami saat ini bahwa Tuhan ingin membuka mata kita supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan yang ada di dalam kita, Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kata penghiburan atau kekuatan yang lebih hebat dari yang bisa disampaikan oleh manusia selain firman Tuhan yang berkata Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Pengurapan dari Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kita akan membuat kita perkasa, Bapak Ibu Saudara. Yang membuat kita perkasa adalah bukan kekuatan kita. Yang menjadikan kita hebat bukan dengan kekuatan kita, tetapi yang menjadikan kita perkasa adalah karena pengurapan Roh Kudus yang terjadi dalam hidup kita. Daud berkata, aku tahu sekarang bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapi oleh Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan yang besar. Kita tahu bahwa di tangan Tuhan yang ajaib itu kemenangan akan diberikan kepada kita. Bukan persoalan tombaknya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa tombak adalah media atau alat untuk membunuh 800 orang tentara Filistin. Tetapi yang menyertai dan memberikan kemenangan yang besar yang ada di pihaknya, itulah yang menjadi fokusnya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini mengalami persoalan dan musuh yang besar, berkatalah kepada dirimu sendiri bahwa roh yang ada padaku lebih besar. Tuhan yang menyertai aku adalah Tuhan yang ajaib, yang perkasa, kata firman Tuhan. Sehingga aku tidak takut, aku tidak gentar, sebab kemenangan yang besar akan diberikan Tuhan kepada setiap kita. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu yang bernama Eleazar. Kemenangan besar apa yang dialami atau diterima oleh Eleazar? Alkitab mencatat, ia mengalahkan banyak tentara Filistin, meskipun orang-orang Israel telah mengundurkan diri dan meninggalkan dia. Ia berperang sampai tangannya menjadi sangat lesu. Ini menarik Bapak Ibu Saudara.
ia seorang diri saja. Sama seperti isi Baal, dia sendiri saja. Eleazar juga sendiri saja. Nah, yang membedakan Eleazar ini ditinggalkan oleh pasukan tentara lainnya, sehingga ia seorang diri saja. Ia berperang sampai ia kelelahan, dan dia memukul kalah banyak tentara Filistin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan besar apa yang diberikan oleh Tuhan melalui kemenangan yang diberikan oleh Eleazar ini? Kemenangan yang besar ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun orang banyak telah meninggalkan kita, meskipun kepayahan, kelemahan, keletihan datang melanda kita, namun Tuhan sanggup untuk membangkitkan kita kembali, untuk memberikan kekuatan yang baru. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan kehidupan kita, akhirnya kita menemukan bahwa ada orang-orang yang seharusnya berperang dan berjuang bersama-sama dengan kita. Ada orang-orang yang harusnya menopang kita, tetapi yang terjadi mereka malah meninggalkan kita, sehingga kita sendirian saja menghadapi musuh yang banyak dan besar itu. Tetapi kemenangan yang diberikan oleh Eleazar mengajarkan kepada kita, meskipun kita seorang diri saja, dan meskipun orang banyak sudah meninggalkan kita, orang-orang yang dekat dengan kita sudah meninggalkan kita, orang-orang yang kita percaya telah meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia akan membangkitkan kita kembali dan memberikan kekuatan yang baru. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah mengalami kepayahan, keletihan, kalau kita merasa kayaknya saya udah gak sanggup lagi, kemenangan yang besar yang diberikan Tuhan kepada setiap kita adalah membuat kita bisa bangkit kembali, Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kita. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu begitu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Dalam Mazmur 68 ayat yang kedua dikatakan, Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada orang-orang yang seharusnya menolong Bapak Ibu Saudara. Mungkin seharusnya ada orang-orang yang saat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk berjuang dan berperang menghadapi musuh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka nggak ada. Tetapi mereka meninggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita berperang sendirian. Sehingga kita kelihatannya capek. Kita kelihatannya letih sekali. Nggak ada kekuatan lagi. Tetapi percayalah, Kristus bangkit dari kematian. Kelihatannya Kristus kalah Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya iblis menang karena setelah Kristus disalibkan, maka setelah itu Ia mati. Kelihatannya kalah hari pertama, hari kedua, tidak terjadi apa-apa. Kelihatannya Kristus sudah kalah Bapak Ibu Saudara. Tetapi Alkitab berkata, kuasa Allah di dalam Roh-Nya yang dahsyat membangkitkan Kristus di hari yang ketiga. Ini membuktikan walaupun kelihatannya kita lemah, kelihatannya orang berkata habis lu, kelihatannya orang berkata lu gak bisa buat apa-apa lagi, kelihatannya orang sudah menganggap kita sudah KO, tidak bisa bangkit lagi. Tetapi kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus sanggup untuk memberikan kekuatan yang baru buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jika engkau lemah, jika engkau hari ini sudah putus asa, sama seperti Paulus. Paulus juga berkata, aku sudah putus asa karena tekanan yang besar. Tetapi setelah itu dia berkata, aku punya Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun orang sudah meninggalkan engkau, ketika engkau tetap mengikuti Tuhan, ketika engkau tetap percaya, ketika engkau mau bangkit kembali, ketika engkau berkata, aku tahu bahwa di depan ada kemenangan yang lebih besar yang aku dapati, yang akan aku raih, maka saya percaya kekuatan baru Tuhan berikan kepada setiap kita. Ayo bangkit Bapak Ibu Saudara. Bilang sama diri Bapak Ibu Saudara. Taruh tangan kanan Bapak Ibu Saudara, bilang sama diri Bapak Ibu Saudara sendiri, dan berkata, aku harus bangkit. Sama-sama bilang sama saya, aku harus bangkit. Aku harus bangkit. Aku harus bangkit. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita harus bangkit sebab Kristus sudah bangkit bagi kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah seorang yang bernama Sama, yang dicatat dalam perikop yang kita baca. Ia berhasil mempertahankan sebidang tanah ladang yang penuh kacang merah. Ini juga menarik Bapak Ibu Saudara.
ia berhasil mempertahankan sebidang tanah yang berisi penuh dengan kacang merah. Seorang diri ia memukul kalah orang Filistin ketika tentara lain melarikan diri. Ini mirip seperti Eleazar. Tentara yang lain, orang Israel yang lain sudah pergi meninggalkan dia. Dia berdiri sendirian di tengah sebidang tanah yang penuh dengan kacang merah. Sendirian. Dan Alkitab mencatat Tuhan memberikan kemenangan besar kepada Sama. Ia mampu untuk memukul kalah orang Filistin sehingga ia sanggup mempertahankan sebidang tanah penuh dengan kacang merah. Apakah maksudnya? Kemenangan besar apa yang Tuhan akan berikan buat setiap kita melalui peristiwa yang terjadi dengan Sama? Kemenangan yang besar ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang akan menjaga segala hal yang seharusnya menjadi milik dan bagian kita. Sekali lagi, kemenangan yang besar ini adalah kemenangan yang akan diberikan Tuhan kepada kita yang seharusnya menjadi milik kita, yang seharusnya menjadi bagian kita. Tuhan akan memberikan kemenangan agar kita mampu untuk menjaganya. Dan ini adalah gambaran kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sudah memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kepastian kehidupan yang kekal. Dan Tuhan mau supaya kita mempertahankan keselamatan, mengerjakan keselamatan dan tidak kehilangan keselamatan yang sudah diberikan Kristus kepada kita. Itu sebabnya Tuhan akan menolong kita, memampukan kita dan memberikan kemenangan selalu kepada kita. Sehingga setiap tantangan, setiap musuh yang mau merebut hak, yang mau merebut bagian dalam keselamatan yang telah diberikan kepada kita, itu kita mampu untuk mempertahankan dan mengalahkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, apa maksudnya? Kenapa hanya demi sebidang tanah yang penuh dengan kacang merah kok itu harus dipertahankan? Seberapa penting sih Bapak Ibu Saudara ladang yang berisi kacang merah? Kalau bicara tentang lahan yang berisi pemukiman, yang berisi tempat tinggal orang-orang Israel, dipertahankan itu pantas. Tetapi ini hanya sebuah ladang yang berisi kacang merah. Ini sangat menarik sekali. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, mempertahankan sebidang ladang yang penuh dengan kacang merah ini kelihatannya memang tidak menarik. Ini kelihatannya memang tidak penting, Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya tidak menarik, tidak penting. Tetapi kita baru bisa mengerti seberapa pentingnya ini ketika kita melihat di dalam Alkitab, ratusan atau ribuan tahun sebelumnya ada seseorang yang rela untuk menjual semangkuk kacang merah demi, maksud saya ada orang yang rela untuk menjual hak kesulungannya demi semangkuk kacang merah, Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi sekali lagi, kita baru bisa mengerti, kita baru bisa paham bahwa ini kelihatannya tidak menarik tetapi ini penting ketika Alkitab mencatat ada seseorang yang rela menjual hak kesulungannya demi semangkuk kacang merah, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena ini bicara sesuatu yang sebetulnya penting. Ini bicara tentang sesuatu yang sangat berharga. Dalam budaya Yahudi, dalam budaya orang Israel, Bapak Ibu Saudara, hak kesulungan atau berkat anak sulung itu sangat penting. Itu sangat berharga. Ada begitu banyak janji, ada begitu banyak petunjuk, ada begitu banyak perhatian yang disampaikan oleh firman dan hukum Taurat terhadap anak sulung. Oleh sebab itu, ketika seseorang rela untuk menjual hak kesulungannya, ini berbicara tentang seseorang yang rela kehilangan segala sesuatu yang sangat berharga yang diberikan Tuhan di dalam kehidupannya, termasuk berbicara tentang keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya kecil, kelihatannya tidak penting, kelihatannya tidak berarti, tetapi Tuhan mau supaya kita juga mendapatkan kemenangan yang besar untuk mempertahankan hal yang kelihatannya kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah, ada istilah yang bilang orang itu justru bisa gagal, bisa jatuh bukan karena angin yang besar. Kalau ada angin yang besar, orang akan berpegangan dengan sangat keras. Tetapi justru orang bisa gagal, bisa jatuh karena angin yang sepoi-sepoi, angin yang membuat orang ngantuk. Tahukah Bapak Ibu Saudara, yang membuat orang terjatuh biasanya bukan batu yang besar, tetapi orang bisa jatuh karena batu kerikil yang licin, yang kecil, yang tidak kelihatan.
Seringkali kita meremehkan hal-hal yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Padahal hal-hal kecil bisa membuat kita jatuh. Tetapi Tuhan mau juga kita bukan hanya memperhatikan musuh yang kelihatannya besar, tetapi juga musuh yang kelihatannya kecil, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita mengabaikan baca firman Tuhan, kita mengabaikan untuk berdoa setiap hari. Kadang-kadang kita mengabaikan kita harus beribadah setiap hari Minggu. Kadang-kadang kita mengecilkan aktivitas kita untuk melayani Tuhan. Itu kelihatannya tidak berarti, kelihatannya kecil, kelihatannya bisa kita lakukan. Memberikan persembahan, mengampuni, atau hanya sekadar bersyukur setiap hari, atau mungkin melakukan salah satu perintah Tuhan. Mungkin kelihatannya kecil tidak berarti, tetapi Tuhan mau hal yang kecil sekalipun kita lakukan. Sebab firman Tuhan juga memberikan sebuah janji, jika engkau setia pada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan engkau perkara-perkara yang lebih besar lagi. Bapak Ibu Saudara, kita harus berpikir sederhana. Kita harus berpikir dengan benar, bahwa ada kalanya Tuhan memproses kita dari keadaan yang kecil, terus supaya kita bertumbuh, makin besar sampai sempurna. Bukankah kita ini ibarat ladang, kita ibarat tanah, Bapak Ibu Saudara, dan apa yang diberikan oleh Tuhan adalah benih yang Tuhan tabur di tanah atau di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita dari kecil bertumbuh besar sampai kita bisa menghasilkan buah yang matang, buah yang baik bagi Tuhan dan bagi orang lain. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau memberikan kemenangan yang besar kepada kita. Kelihatannya kecil, mempertahankan iman kelihatannya kecil, tetapi iman itu adalah sesuatu yang dahsyat. Betul Bapak Ibu Saudara, mempertahankan kekudusan kelihatannya kecil, kelihatannya nggak diperhitungkan, orang lain nggak mikirin supaya hidupnya kudus, jaga kekudusan. Orang nggak berpikir bahwa itu sesuatu yang penting, padahal buat kita itu penting. Ada kalanya kita nggak pentingkan perkataan kita, kita pikir ya ngomong kotor, ngomong kasar sedikit itu wajar karena orang-orang semua juga ngomong kasar gitu ya kan. Padahal Bapak Ibu Saudara, omongan yang keluar dari mulut kita itu merupakan kuasa yang dahsyat. Kita sering meremehkan, padahal firman Tuhan katakan bahwa dari lidah yang sama dapat memberikan kutuk atau dapat menyelamatkan. Dari lidah yang sama, dari perkataan kita, kita bisa menghancurkan, membunuh, atau kita bisa membangkitkan sesuatu. Itu kelihatannya kecil, tetapi Tuhan mau juga kita menang. Mungkin hal yang kecil adalah apa yang kita dengar. Kita seringkali memilih untuk mendengarkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kita mendengarkan sesuatu yang sebetulnya nggak ada faedahnya buat kita. Padahal yang Tuhan mau supaya kita mendengarkan firman, sebab dari pendengaran akan firman Kristus, iman akan timbul. Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang kecil itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita juga menang dalam musuh-musuh yang kecil. Kalau kita malas baca Alkitab, kalau kita malas berdoa, kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kalau kita tidak mau memberikan persembahan atau beribadah atau melayani Tuhan, kelihatannya kecil, tetapi Bapak Ibu Saudara, itu mengandung janji dan kuasa yang luar biasa, dan Tuhan mau kita menang Bapak Ibu Saudara. Mazmur 60 ayat 12, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dari 3 orang ini kita bisa melihat ada 3 jenis kemenangan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara saat ini sedang kewalahan? Maka firman Tuhan ini akan menguatkan kita sekalian, akan meneguhkan kita kembali. Ayo kita bangkit, ayo kita berjuang lagi, ayo kita maju berperang. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membawa kita pada peperangan, yang juga akan memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Tuhan adalah panglima perang kita. Tuhan adalah panji kemenangan kita. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Bahkan Ia menjadikan kita lebih daripada orang yang menang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, maju terus di dalam Tuhan. Kita mengerti bahwa tantangan, kesulitan, tekanan yang akan kita hadapi ke depannya mungkin tidak semakin kecil, tetapi mungkin semakin besar. Tetapi kita terlalu percaya
bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, dari kebenaran Kristus. Alkitab katakan penderitaan, kelaparan, pedang, bahaya, ketelanjangan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Meskipun itu akan datang menghampiri kita, kita tahu ada janji Tuhan ini, bahwa Tuhan ada di dalam kita. Dan rohnya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tuhan sudah ada di dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Dia siap untuk memberikan kemenangan yang sudah Ia kerjakan di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya. Jika engkau lemah, maka Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan yang baru. Dan hari ini adalah hari itu. Hari ini adalah hari kekuatan baru buat setiap Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu bahwa seringkali ada hal-hal yang kecil kita anggap dan tidak penting. Tetapi Tuhan juga mau memberikan kemenangan itu kepada setiap kita. Tuhan mau kita mempertahankan sebidang tanah. Tuhan mau kita mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan mau kita menjaga tubuh kita, kehidupan kita. Sebab tubuh kita, kehidupan kita sudah menerima keselamatan dan sudah mendapatkan sesuatu yang paling berharga. Itu sebabnya kita harus mempertahankannya. Karena pada akhirnya kita tahu hanya mereka yang setia, hanya mereka yang melakukan firman Tuhan, hanya mereka yang menanglah yang akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.